Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan bekam-bekamnya bekam sehat. Sunnah empiris holistik, aplikatif dan terpadu. Saya Trihari Fajaryadi, salah satu penggiat Tibun Nabawi dan pengajar bekam sehat. Hari ini kita bicara tentang unsur, sebuah teori dasar yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan tindakan pengobatan. Baik itu pengobatan fisik, bekam, pijat, dan lain sebagainya, maupun terapi pengobatan dengan menggunakan obat herbal ataupun dengan nutrisi. Nah, kita tahu bahwa literasi yang paling lengkap dalam pengobatan tradisional yang saya pahami adalah TCM, Traditional Chinese Medicine. Di sana kita lihat ada teori 5 unsur. Literasi berikutnya adalah pengobatan Unani Medicine, sebuah perpaduan pengobatan Romawi kuno, Mesir, kemudian Arab tradisional, yang di dalamnya, dalam sejarahnya, mulai dari teori ini disampaikan oleh Hippocrates 200 tahun sebelum Masehi, kemudian ada Galen 300 tahun setelah Masehi, hingga dipakai oleh ilmuwan atau dokter-dokter muslim terdahulu. Seperti itu. Dan teori yang dipakai adalah teori 4 unsur. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan pengobatan Tibun Nabawi? Apakah ada? Ketika bicara teori unsur ini, maka harus dikembalikan dengan kaidahnya dulu. Bahwa kaidah pengobatan Tibun Nabawi ini dasar keilmuannya Al-Quran, Al-Hadis, dan pendapat salafus soleh. Itu dulu, baru nanti kemudian medisainnya bisa mengikuti. Oleh karenanya, dalam ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan manusia disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 28, dalam surat Al-Furqan ayat 54, dan dalam surat Al-Hijr ayat 29 disebutkan bahwa komponen manusia itu terdiri dari tanah, terdiri dari air, terdiri dari udara, seperti itu. Bahkan yang kedua, hadis tentang etika makan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah menyampaikan Rasulullah SAW bicara tentang etika makan. Tidak ada bencana yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya sendiri. Cukuplah seseorang itu mengkonsumsi beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Kalau terpaksa, maka isi perut itu dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara, atau sepertiga sisanya untuk napasnya. Nah, 3 komponen ini itu disampaikan di hadis, begitu ya. Nah, apa yang kemudian kalau kita hubungkan dengan pendapat ilmuwan terdahulu tentang kedokteran Islam, disebutkan bahwa Unani Medicine yang dipakai kala itu ada udara, ada api, ada air, dan ada tanah. Apinya di mana? Sedangkan di Al-Quran disampaikan bahwa iblis itu dibuat komponen atau unsurnya adalah api. Seperti itu. Sehingga pendapat yang ketiga adalah pendapat salafus soleh. Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah berpandangan hanya 3 komponen penyusun alam atau komponen penyusun manusia. Ada air, ada tanah, dan udara. Sementara unsur api yang ada di sini itu kedudukannya istimewa. Dia tidak bisa dilihat oleh panca indera karena dia ada di akal, di pikirannya manusia. Itu pendapat Ibnu Qayyim. Beda sama pendapatnya Ibnu Sina karena penganut perapetik ya. Jadi kalau mau diibaratkan pendapat Ibnu Qayyim itu macam begini loh. Ketika tumbuhan berfotosintesis itu kan mendapatkan
air dari tanah, ada komponen mineral tanah juga di situ, kemudian ada udara, oksigen dibutuhkan, semuanya ada di bumi, sedangkan cahaya matahari tidak ada di bumi. Analoginya seperti itu. Artinya manusia ini komponennya itu ada udara, ada air, ada tanah yang bisa dilihat oleh panca indera. Tapi unsur apinya bentuknya cahaya. Dia ada di akal. Artinya bentuknya ada di pikiran dan perasaan yang bersangkutan. Gitu ya. Bagaimana Medisign memadang tentang unsur ini? Kita tahu bahwa manusia, tubuh manusia itu 65%-nya terdiri dari oksigen, 18,5% dari karbon, nitrogen 3%, hidrogen itu 10%. Kebayang, hidrogen ketemu oksigen, 2 atom hidrogen yang komponen 10% tadi bertemu dengan dengan satu atom oksigen, ketika menyatu H2O menjadi air, itu membuat komponen dalam tubuh air dalam tubuh kita itu 70%-nya. Bahkan kuku atau tulang itu punya komponen air sebesar 10%. Artinya saya mau sampaikan bahwa Medisign pun memandang tubuh manusia itu ada unsur-unsurnya. Ada unsur oksigen yang tadi 65%, ada unsur karbon yang 18%, ada unsur hidrogen yang 10%, ada unsur nitrogen yang 3%, dan unsur-unsur lainnya, sehingga komplit tuh jadi 100%. Ketika unsur-unsur ini digabungkan rupanya tadi terbentuk misalnya H2O, terbentuk oksigen. Kebayang, manusia terdiri dari sistem organ terdiri dari jaringan terdiri dari sel. Kita tahu untuk mendapatkan untuk mendapatkan energi, sel lewat mitokondrianya itu membutuhkan bahan energi. Apa dia? Ada glukosa, ada asam amino, ada asam lemak, makronutrien ini. Semua tiga-tiga ini satu cirinya, ada gugus karbonnya. Artinya semua yang masuk di dalam tubuh ini ketika dia bentuknya adalah makhluk hidup, gugus kimianya ada karbonnya. Nah, itu tadi bahwa Medisign pun selaras dengan Al-Quran, selaras dengan hadis yang Rasulullah SAW sampaikan. Tapi menurut Ibnu Qayyim, di mana apinya? Kita tahu ketika kita buat korek cekrek begitu ya, untuk terbakarnya kertas itu membutuhkan oksigen. Saya ulang, ada oksigen yang mendominasi di sana, ada bahan bakar yang mudah terbakar, tapi dia membutuhkan yang namanya panas. Jadi kalau zaman dulu untuk survival misalnya gitu, orang ketika peradaban itu berubah memang ketika orang mulai menemukan api. Gimana menemukan api? Mungkin awalnya ada geleger, petir menyambar, kemudian terlihatlah api kan begitu, terbakar. Jadi ada oksigen di sana, ada panas yang menstimulasi itu bahan bakar yang mudah terbakar tadi, sehingga jadi terbakar, sehingga terbentuklah yang namanya pancaran cahaya yang namanya api. Nah, bahan panasnya tadi kalau di dalam tubuh, kalau saya berpendapat namanya metabolisme tubuh. Nah, kita tahu bahwa metabolisme tubuh yang kontrol adalah pikiran dan perasaan Anda. Bisa dilihat oleh panca indera? Enggak bisa, tapi kita bisa merasakannya. Itu bagaimana unsur udara, unsur air, dan unsur tanah serta api, dalam hal ini dia tidak bisa dilihat tadi, itu sebagai
patokan kita, acuan dasar kita nantinya ketika kita belajar ini teori 4 unsur tadi, untuk mengetahui sifat penyakit, untuk mengetahui sifat dari terapi. Karena ada pedoman yang mengatakan sifat dari obat atau terapi yang dilakukan ke klien itu harus berlawanan dengan sifat penyakitnya. Yang berikutnya, ini selain mengetahui sifat penyakit, mengetahui sifat obat, juga nanti akan memahami karakter tubuh manusia tadi. Sehingga kita paham karakter atau tabiat dasar klien kita, terjadi perubahan atau tidak. Karena ini nanti digunakan dalam menyeimbangkan, mentawazunkan hal-hal karakter atau tabiat dari klien kita yang tidak seimbang. Setelah kita memahamkan tentang air, tentang udara, tentang tanah, dan tentang api, maka kita harus paham dulu, harus mengerti dulu ciri dari mereka. Bahwa yang namanya udara, api, itu rupanya sifat atau karakteristiknya ringan. Sedangkan sifat air dan tanah sifatnya berat. Ketika dia ringan, maka sangat mudah untuk menghasilkan panas. Sehingga ketika bicara tentang udara dan api, maka selain ringan, dia bersifat panas. Bagaimana dengan air dan tanah? Sama. Sebaliknya, bersifat dingin dan cenderung atau berkarakter berat. Dalam surat Yasin ayat 36 disampaikan, Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik yang ditumbuhkan oleh bumi dan yang dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Allah sudah ciptakan pasangan-pasangan. Ketika ada panas, lawannya dingin. Nah, saya ngebayangin kalau tadi komponen udara, api, air, dan tanah disatukan, kalau tadi analoginya adalah fotosintetis, saya tarik analoginya seperti masak air. Ketika ada air bertemu dengan api, di mana air itu tertampung di panci, kemudian api itu timbul dari kompor gitu ya. Maka ketika komposisi air sama api seimbang, membuat air akan bergolak. Ketika air bergolak ini tadi akan menghasilkan uap. Nah, uap tadi akan mendorong tutup panci untuk bergerak. Kombinasi antara air dan api tadi akan menghasilkan daya sehingga tutup panci bergerak. Nah, kombinasi unsur-unsur yang dijadikan satu sehingga membentuk sebuah cairan, itu akan menghasilkan sebuah tabiat. Teorinya seperti itu. Ketika unsur panas dan unsur dingin bersatu, akan menghasilkan yang namanya daya atau tabiat. Tabiat ini dalam diri manusia itu pertama, dia punya kemampuan bertahan terhadap serangan penyakit. Yang kedua, tabiat ini berfungsi mengusir penyakit. Dan yang ketiga, tabiat ini berfungsi melakukan fungsi organ secara normal. Apa yang terjadi ketika, tadi analogikannya mas air, ketika air lebih dominan daripada apinya, maka akan terjadi kondisi dalam percampuran ini dengan istilah kita lembab. Ketika
dominasinya dilakukan oleh api, begitu, oleh panas, api yang sifatnya panas, maka kondisinya akan terjadi kering. Nah, jadi paham ya kenapa kapan lembab itu terjadi ketika dominasi ini tadi dingin yang dilakukan oleh air itu lebih besar dibandingkan terciptanya api. Itu ya, begitu juga sebaliknya dengan kering. Nah, teori ini nanti kutak kate gatuk, istilah orang Jawa begitu ya, untuk memahamkan. Oke, artinya tabiat didapat dari cairan yang berkumpul. Kalau dalam bahasa Unani medisin, ulama-ulama terdahulu pakaian teori humoral, gitu ya. Karena ketika bicara tentang kombinasi unsur-unsur ini akan menghasilkan sebuah cairan yang sering disebut teori humoral, kemudian nanti akan menghasilkan cairan empedu kuning, empedu hitam, darah, dan dahak atau lendir, begitu ya. Nah, dalam konteks tadi, cairan-cairan tadi kalau dihubungkan dengan medisin saat ini seolah nggak nyambung. Sampai saya hari ini nggak mengenal padanannya, belum paham apakah yang namanya empedu kuning itu adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh tubuh, apakah empedu hitam itu kolesterol, ataukah yang lainnya, apakah lendir dalam tubuh ini seperti apa, kurang paham. Jadi menurut saya ketika kombinasi masuk dalam tubuh manusia macam kayak sistem cerna lah. Ketika kita makan, apapun yang kita makan dalam tubuh manusia oleh lambung menjadi kimi. Kemudian di lambung diolah lari ke organ hati menjadi kimus. Begitu kemudian disebarkan, nutrisi itu disebarkan ke seluruh bagian-bagian tubuh yang memerlukannya, yang dibawa oleh darah. Saya melihatnya di situ dulu, seperti itu. Baik, kita lanjut. Oke.